Halo, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dahana Dewa atau Dahana Pura. Yang dimana di siang ini saya akan membahas sedikit tentang dua nafas yang berbeda, yaitu nafas isi dan nafas kosong. Tentunya beserta manfaat dan kegunaannya. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin ini seadanya ya. Karena di sini tujuan saya hanya berbagi dari pengalaman saya ketika saya sedang mengalami sakit, yaitu perut saya buncit, juga ambeien. Dan itu terjadi sudah lama banget, bahkan sakit dalaman yang dimana intinya ketika saya buang air besar itu mengeluarkan darah selama beberapa hari. Terus setelah itu saya diperiksakan dokter makan opname beberapa minggu di rumah sakit, ditunggui oleh ibu saya saat itu ketika saya masih umur belasan tahun. Di situ dikasih obat macam-macam, itu enggak sembuh-sembuh. Terus orang tua saya pun akhirnya lari ke paranormal, ke pengobatan tradisional, ke dukun, ke orang-orang pinter. Juga tidak ada perubahan sedikit pun. Bahkan sama orang tua saya saat itu dikasih ramuan-ramuan herbal, tapi juga tidak ada sedikit pun perubahan yang positif dan menjadi lebih baik dan kesehatan saya. Terus akhirnya saya berputus asa. Di situ saya benar-benar mendalami dengan pernafasan, dan di situ saya mengalami juga mengetahui tentang perbedaan dua nafas dan manfaatnya, yaitu dua nafas tersebut adalah nafas isi dan nafas kosong. Untuk manfaat atau kegunaannya, ialah nafas isi tadi saya gunakan untuk penyembuhan, yang dimana dengan menggunakan yang pertama, dengan pertama saya menggunakan yang namanya nafas dasar untuk kesehatan. Ya, saya lakukan dengan cara saya sendiri, karena saya mendapatkan referensi dari beberapa saudara saya yang dimana mungkin menjadi seorang tokoh dalam spiritual. Di situ referensi beliau hanya satu kalimat, yaitu tentang anfas, tanafas, dan nafas. Di situ saya kembangkan sendiri, saya pola-pola sendiri, sehingga saya menemukan lumayan manfaat sih buat kesehatan saya pribadi, dan sekarang juga saya tularkan ke beberapa orang. Nanti suatu saat saya akan kasih testimoni di video saya ini, testimoni dari teman-teman saya, yang dimana teman-teman saya sakit mulai ambeien. Bahkan ibu kos saya yang ada di Bali saat itu, beliau sakit kencing manis dan terjadi luka gangren. Luka gangren itu luka pembusukan pada kulit sehingga masuk dalam daging, dan itu kalau di medis itu harusnya malah dikorek-korek gitu, terus kayak di oven gitu, kayak di oven gitu. Itu sudah muncul kembali, muncul kembali. Dan itu juga dengan melalui pernafasan, dengan ketelatenan nafas, yaitu saya anjurkan, saya sarankan untuk melakukan nafas isi. Jadi fokus di nafas isi untuk pembentukan sel-sel baru. Jadi manfaat dari nafas isi ialah yang pertama untuk menambah imunitas tubuh, yang kedua kali
untuk penyembuhan mandiri dari berbagai macam penyakit ringan maupun kronis, penyakit luar maupun dalam. Sedangkan untuk manfaat nafas kosong itu sebenarnya nafas kosong itu ialah sesuatu yang berunsurkan dunia supranatural, yaitu meliputi tentang penglihatan suatu kejadian yang belum terjadi atau sesudah terjadi, yaitu bisa dikatakan sebagai mengakses informasi semesta, ya. Yo, walaupun tidak lengkap, tapi di situ panjenengan semua akan menemukan sebuah gambaran atau bahkan sesuatu yang sangat jelas, entah itu durasinya panjang atau pendek, itu tergantung tingkat kefokusan panjenengan semua. Karena di situ sangat dekat hubungannya dengan tingkat keterkejutan kita, yaitu raga halus kita itu kadang kaget sehingga berpengaruh besar terhadap raga kasar kita. Entah itu jenengan melihat sesuatu yang belum terjadi, melihat semacam ramalan, atau lari pada menarik garis ke belakang, yaitu lari pada penglihatan sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ini yang biasa digunakan oleh polisi-polisi di Indonesia atau bahkan dimanapun, itu sangat manfaat karena disitulah guna titik positif untuk menguak kasus-kasus yang sudah lama vakum. Dinamakan kalau nggak salah dinamakan psikometri, melihat sesuatu yang sudah terjadi di situ. Jadi sangat dekat itu hubungannya dengan mengakses informasi semesta, perawangan, juga terbukanya ketajaman rasa, terbukanya energi dingin kita, yaitu merubah seseorang itu dari temperamental menjadi lebih flat atau datar dalam menghadapi sesuatu. Karena di sini sangat dekat hubungannya antara di sini nggak tahu ya, bagian sini sama kepala itu sangat dekat. Jadi membuat kita lebih tenang, lebih rileks dalam menghadapi sesuatu. Dan nafas kosong juga bisa dikembangkan lagi untuk dunia-dunia suprana. Biasanya dikembangkan oleh dunia-dunia suprana, yaitu mulai dari pelarisan lah, pengasihan lah, bahkan digunakan lagi tentang ilmu pelet itu. Seperti itu nafas kosong yang digunakan. Untuk itu dua nafas yang berbeda tadi yang saya obrolkan tadi itu sangat-sangat berbeda manfaat, berbeda kegunaan, manfaat, dan juga penerapan. Caranya pun berbeda. Cara ketika kita tarik nafas, buang nafas pun fokusnya itu berbeda. Disitulah sebenarnya sedikit ulasan dasar dari leluhur kita. Mungkin loh ya ini. Jadi ketika saya sembuh dari sakit saya, ini saya tarik obrolan ini, saya tarik ke belakang dulu. Ketika saya sembuh dari penyakit saya zaman dahulu, beberapa teman-teman atau saudara-saudara saya yang dimana sebagai tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat, di situ mereka berbicara, katanya inilah sebenarnya keilmuan leluhur. Cuman dalam nafas ini beberapa orang belum bisa memahami. Dan terus saya jawab yang seperti ini, saya nggak tahu Gus, saya nggak tahu, karena saya mempelajari ini pun secara tiba-tiba. Dari tadi sebuah keputusasaan
yang dimana berpengaruh terhadap pikiran saya, sehingga saya pun rela menjalani sebuah pernafasan yang dimana tanpa saya sadari nafas tersebut saya gunakan dari saya baru terlahir sampai sekarang. Di situ hanya saya memula gitu saja. Bahkan alhamdulillah ya astungkara, bahwa intinya sakit-sakit yang saya derita semuanya itu sembuh. Bahkan saya tularkan lagi ke teman-teman saya, bahkan orang-orang dekat saya, seperti istri saya sendiri juga sakit. Akhirnya saya tularkan sedikit teknik pernafasan, satu teknik pernafasan itu sembuh juga. Terus kakak saya seorang perempuan yang bekerja di medis di salah satu rumah sakit besar provinsi Jawa Timur, terutama Karsidenan Kediri. Di situ beliau kemarin lusa itu sakit, yang katanya hasil tes rapid itu adalah reaktif. Terus beliau dikarantina selama beberapa hari, tepatnya 2 minggu. Di situ beliau ngomong sama saya, baru 3 hari di karantina, ternyata aku nggak kena COVID-19, tapi aku kena sebuah penyakit yang dimana ini virus tifoid. Tifoid itu kalau nggak salah tifus ini, tifus. Terus di situ saya sarankan untuk melakukan pernafasan, nggak usah lama-lama. Pertama dicoba selama 3 hari, Mbak, saya bilang gitu. Alhamdulillah astungkara perubahannya semakin membaik dan sangat-sangat membaik, sehingga sekarang pun dia sering ngobrolin tentang sebuah pernafasan tadi. Bahkan ketika beliau disuntik vaksin COVID-19 itu pun dia ngomong sama saya, badanku terasa kayak gini dek, gini. Iya Mbak, itu biasa Mbak, cuma sampean harus menggunakan pernafasan yang tempo hari itu, gunakan saja selama 1,5 jam, nanti netral gitu. Rasa-rasa, sensasi-sensasi rasa yang ada di tubuh jenengan itu akan netral. Alhamdulillah netral juga. Jadi itulah sedikit kegunaan tentang nafas isi dan nafas kosong. Nanti di lain waktu saya berjanji saya akan buka teknik nafas kosong bagaimana tentunya setelah semua teknik pernapasan untuk mencapai kesehatan yang kekal dengan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh kita yang tepat dan benar, maka saya akan buka sebuah teknik pernafasan nafas kosong. Ya, mungkin nafas kosong itu sebagai jalan belajar berspiritual atau bersuprana yang lebih cepat. Jadi tanpa puasa, tanpa wirid, tanpa zikir, hanya fokus di nafas. Cuma di situ ada teknik dan caranya, yang dimana cara saya pastinya beda dengan cara panjenengan semua. Cara panjenengan juga beda dengan cara saya. Jadi di siang ini saya akhiri dulu di video ini. Semoga panjenengan semua paham tentang yang saya omongkan, yaitu nafas isi dan nafas kosong. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu.